Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Mang Cebit ya dulu-dulu di mana berado ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara anten-anten Nunggu Buko dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM dan RRI Digital ya. Acara ini juga Pak Cadi Meloi di channel YouTube Perempat ya. Sahabat budaya sampai dengan jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat KG kita bersama untuk edisi sore hari ini di hari Sabtu ya 26 Ramadan 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita ketemu lagi dengan Ustaz Haji Ahmad Soleh Sakti LC MA CDAI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah bisa ketemu kita. Dan nah iya di sore hari ini kajian kita Pak Ustadz ngambil judul Ramadan Bulan Zikrullah ya. Iya. Dan sahabat budaya pada saatnya kaget setelah beliau menyampaikan kajiannya di awal dialog kita sore ini, Jalisan buka line telepon kita di 351 656 ya. Jadi pastikan sahabat budaya tetap di sini di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Para pendengar Pro 4 RRI Palembang, sahabat budaya yang berbahagia, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat ini tetap dapat beribadah puasa dan kita berharap semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntaskan puasa Ramadan kali ini dengan penuh totalitas ibadah kepada Allah, dengan penuh kehusyukan, dan tentunya kita berharap usai dari Ramadan ini kita mendapatkan predikat pribadi-pribadi yang muttaqin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Rasul yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan suci Ramadan adalah bulan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amalia ibadah. Bulan yang penuh dengan bonus-bonus pahala, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan ini kesempatan emas, kesempatan yang mahal bagi kita untuk membasahi lisan kita, bibir kita ini dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak menyebut-nyebut nama Allah. Yeah. Zikrullah artinya mengingat Allah. Mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai posisi dan kondisi. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang hebat itu siapa? Mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdiri, duduk, berbaring. Kenapa? Karena mereka memang menyadari bahwa hidup kita ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang selalu harus kita ingat setiap waktu dan setiap saat. Ya. Oke. Baik sahabat budaya, kita baru mendengar ke tausiah awal dari Ustadz Saleh Sakni ya. Yang nak bergabung silakan di 3516656 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya. Selamat sore, halo. Baik, belum tersambung Pak Ustadz ya yang baru nyoba. Nah bergabung dengan kita tadi di 3516556. Dan ya kami informasikan juga sahabat budaya, topik kita sore ini yaitu Ramadan bulan zikrullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dengan siapa nih, Cek? Dengan Cek Irin tadi. Cek Irin ya. Oke. Iya, alhamdulillah Silakan. sambung tadi. Oke. Silakan Cek Irin lanjut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita pengajian kemarin kan. Saya ingin tanya lagi, kalau seandainya kita sedekah, Iya. kita kan sebagai kepala keluarga kan istilahnya kan, Iya. tak sedekah itu anak istri gitu, atau kita ikut tak dengan sedekah yang kita lakukan. Terus itu yang kedua, saya punya ponakan yang ditinggal oleh ibu bapaknya kan, Iya. ya ibunya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, dan neneknya juga termasuk sudah meninggal, dia sebatang kara. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk hukum fitrahnya, dia wajib tak dikategorikan sebagai orang yang berfitrah. Apa kalau misalnya saya ingin mengikutkan bersama kami dengan fitrah itu, fitrah bersama kami maksudnya itu, bisa nggak? Gitu. Iya. Itu aja ya Pak Ustaz. Baik. Oke, Silakan baik. ikut pertanyaanku. Siap. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Cek Irin tadi sudah bergabung ya. Dan gimana Pak Ustaz? Masih belum Oke. nyaman ya? Iya, kayaknya belum clear ini suaranya. Baik, yang saya tangkap tadi mengenai sedekah, seorang kepala keluarga bersedekah, apakah anak istri pun mendapatkan pahala dari sedekah itu ya? Ya. Begitu. Ya. Jadi Pak Irin, tentunya ketika seorang kepala keluarga mengeluarkan sedekahnya, dan itu tentunya pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keluarga yang menjadi tanggungan apabila mereka ikhlas terhadap apa yang dilakukan oleh kepala keluarga tersebut, maka otomatis akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau sang istri ngedumel nih, Bapak ini dikit-dikit sedekah, nah dia nggak dapat pahala itu. Tapi kalau dia, alhamdulillah suami saya rajin bersedekah, dia mensupport begitu, nah maka sang istri akan mendapatkan pahala. Begitu juga sang anak juga akan mendapatkan pahala dari sedekah yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Jadi kebaikan ini akan mengajak ya anak keluarga, saudara untuk juga mendapatkan pahala kebaikan dari yang kita kerjakan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua mengenai zakat fitrah untuk ponakan ya. Ya. Jadi untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ya memang setiap jiwa yang memiliki makanan berlebih pada malam 1 Syawal itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Nah, siapa yang harus mengeluarkan itu diperbolehkan untuk membayar zakat fitrahnya oleh siapa saja. Oleh pamannya boleh, oleh orang lain sekalipun juga diperbolehkan. Misalnya, saya tidak kenal si fulan ini, tapi saya kepengen mengeluarkan zakat untuknya. Wahai fulan, ini uang zakat untukmu. Walaupun saya tidak kenal, maka sah zakat yang dikeluarkan tersebut. Apalagi Pak Irin tadi misalnya menganggap anak tersebut sebagai anak sendiri dan dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka hukumnya boleh dan sah. Dan itu lebih utama. Lebih utama kenapa? Karena kita membantu akrobin. Akrobin itu keluarga kerabat dekat. Dan kebaikan sedekah, zakat itu sesungguhnya memang ya kalau peruntukannya ya, selain yang asnaf 8 itu, maka ada kategori keluarga yang dekat. Jadi misalnya fakir miskin, tapi ini ada fakir miskin keluarga, ada orang yang jauh, maka kita dahulukan fakir miskin yang dari keluarga, seperti itu. Begitu juga ada gharimin, orang yang banyak berhutang misalnya, ya hutangnya untuk fisabilillah, nyekolahkan anak, muliakan anak misalnya. Nah, ini ada orang yang jauh yang kita tidak kenal, ada orang yang dekat, tetangga, keluarga, ponakan kita. Maka kita dahulukan mengeluarkannya untuk kerabat terdekat.
zakat seperti itu. Jadi saya kira untuk Pak Irin sangat utama sekali perbuatan yang dikerjakan, apalagi mengeluarkan zakat atas nama atau untuk keponakan tadi. Saya kira demikian jawabannya. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Irin ya yang sudah gabung tadi di Sukajadi kalau tidak salah Pak Irin ini ya. Dan sahabat budaya, kita lanjut lagi untuk kajian kita mengenai Ramadan, bulan-bulan zikrullah ini, dan berkaitan dengan zikir di bulan suci Ramadan ini tentunya istimewa sekali ya Pak ya. Ya, Ada berapa macam tuh Pak zikir Pak? Ya. Macam-macam Pak ya? Ya, zikir itu beragam. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir perbuatan. Zikir lisan itu adalah kita selalu mengucapkan, membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya. Jadi lisan kita ini selalu bergerak. Bergeraknya apa yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat baik. Misalnya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itu kata Rasul, sebaik-baik bacaan setelah Al-Quran ada 4. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi itu zikir lisan. Zikir lisan ini beragam. Ada zikir yang memang dia terikat dengan waktu misalnya. Ada zikir waktunya, Pak ya? Zikir setelah solat misalnya. Ada zikir pagi dan sore. Ada zikir tengah malam. Ada istighfar petang dan pagi. Jadi ada zikir yang memang itu sudah ada ditentukan waktu-waktunya. Ada zikir yang tidak ditentukan, hitungan yang tidak ditentukan, waktunya tidak ditentukan, kapan saja kita diperkenankan untuk membacanya. Tadi yang kita sebutkan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman dalam kondisi berdiri, qu'udan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim dan dalam kondisi mereka berbaring. Jadi dalam setiap kondisi tersebut terus pikirannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, lidahnya senantiasa dibasahi dengan zikrullah. Nah, itu lisan ya. Jadi ada yang memang sudah ditentukan waktunya, jumlah hitungannya pun sudah ditentukan seperti kata Rasul, ya jangan lupa setelah solat membaca 33 kali tasbih, subhanallah, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jadi 99, lengkapilah dengan la ilaha illallah misalnya. Nah, ini kan sudah ada hitungnya. Tapi banyak zikir yang memang tidak ada ditentukan hitungannya. Itu zikir lisan. Zikir qalbi adalah apa? Zikir qalbi itu hati kita tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini zikirnya para kaum sufi. Mereka itu mengatakan sedetik saja tidak zikrullah, tidak ingat Allah, maka dia jauh dari Allah. Maksudnya apa? Hati kita ini jangan pernah lepas dari mengingat Allah. Ya, dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, dalam kondisi dapat ujian, dalam kondisi mendapat berkah, dapat nikmat. Ingat, hati kita harus selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah ini kita mengkonekkan hati kita selalu dengan Allah. Sedetik saja tidak konek dengan Allah, bagi para sufi itu kita sudah masuk ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Nah, zikir jawarih, apa zikir jawarih? Itu zikir ya seluruh organ tubuh kita ini, ya. Tangan kita gerakkan untuk melakukan yang baik, membantu orang, mengangkat barang, membantu mendorong mobil orang yang mogok, motor orang dan seterusnya. Membantu mata kita gunakan untuk yang baik, telinga kita dan seterusnya. Artinya semua organ tubuh kita ini kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Nah, itu yang kita maksud dengan zikir jawarih, zikir organ tubuh kita. Dari anggota tubuh kita dari ya Pak anggota ya? tubuh kita ini. Nolong wong ya Pak ya? Betul, itu termasuk zikrullah seperti itu. Dan ini kalau sejalan terus dalam kehidupan kita tentunya ini akan banyak sekali manfaatnya ya Pak ya? Betul sekali. Dan ingat, Rasulullah sabdakan bahwa seorang muslim, seorang mukmin itu memang tabiatnya ingat Allah, dan ingat Allahnya banyak, bukan sedikit. Yang ingat Allah sebentar-sebentar itu dikategorikan munafik.
Ya, Misalnya cak mana tuh Pak? maksud ingat Allah, zikir kepada Allah, kita disuruh untuk banyak. Uzkurullaha zikron katsira. Perintahnya ingatlah Allah dengan banyak mengingatnya. Tidak hanya ketika di masjid saja kita ingat, tapi di setiap kondisi kita. Kita bermotor, bermobil, kita bekerja, itu kita selalu ingat Allah. Jangan putus ya, Pak, Jangan ya? putus Putus hubungan dari ingat Allah. Kalau putus maka kita dimasuki syaitan, dimasuki jin tadi, dimasuki perangai-perangai yang buruk. Nah, orang-orang munafik itu mereka tetap ingat Allah, tapi wala yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafikun itu mereka ingat Allah tetapi hanya sedikit. Jadi kalau kita terkategori sedikit mengingat Allah, maka bisa dikategorikan kita masuk ke golongan orang-orang munafikun tadi. Nah, jadi memang perintah Allah ini dalam Al-Quran semua perintah untuk mengingat Allah ini dikaitkan dengan katsira, dengan banyak. Kenapa? Karena memang manusia ini sering lalai, sering lupa. Maka perintahnya ingatlah Allah sesering mungkin, sebanyak mungkin. Karena itu kalau kita berkumpullah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita berteman, bertemanlah dengan orang yang teman itu mengajak kita kepada Allah. Kebaikan ya Pak. Kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tegas mengingatkan kepada kita seorang muslim itu memperbanyak zikrullah. Ya. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi untuk kajian kita di sore ini dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi masih ada kesempatan bagi sahabat budaya kalau nak bergabung, ada yang nak ditanyakan dengan Ustadz kita ya mengenai Ramadan bulan zikrullah di kesempatan sore hari ini mengenai zikir ini tentunya sangat penting sekali untuk kehidupan kita ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, kalau untuk zikir itu dewek apakah kalau dengan membaca Al-Quran itu termasuk juga ini Pak? Ya, Baca betul. Yasin itu. Sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Kata Rasul, afdhalul zikri, sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran, apalagi pada bulan suci Ramadan. Nah, satu huruf kita membaca pahalanya berlipat ganda. Imam Ali karramallahu wajhah menyebutkan kalau kita baca Al-Quran satu huruf di dalam solat dalam kondisi berdiri, pahalanya 100. Dalam kondisi kita solat duduk, ya, solat sunat kan boleh solatnya duduk. Nah, satu huruf itu 50 kali lipat. Baca Al-Quran satu huruf di luar solat dalam kondisi suci bersih berwudu, 25 pahalanya. Dalam kondisi tidak berwudu, kita mendapat 10 pahala. Jadi memang kita disunahkan bulan suci Ramadan ini memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, ini yang kita sebut dengan tilawah ta'abud. Tilawah ta'abud itu membaca Al-Quran tujuannya mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Itulah orang-orang mampu mengkhatamkan Al-Quran 1-2 kali dalam satu bulan Ramadan atau lebih. Tujuannya adalah tilawah ta'abud. Tilawahnya untuk mendapatkan pahala yang ada di sisi Allah. Ada lagi orang yang baca Al-Quran itu bukan hanya sekadar ta'abud, ya. Tujuannya untuk tadabbur. Jadi boleh saja ada orang yang selama satu Ramadan itu hanya satu surat dia baca. Tapi suatu surat itu dia tadabburi, dia fahami, dia kaji, dia cari ya rahasia-rahasianya, sehingga satu surat atau satu ayat yang dia baca selama satu bulan itu bisa merubah cara hidupnya setelah bulan suci Ramadan. Nah, jadi ini sama-sama istimewa. Jadi tilawah Al-Quran baik tilawah ta'abud maupun tilawah tadabbur semuanya bermanfaat dan itu dikategorikan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategori mengingat Allah ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Dan masih ada sisa waktu kita ya Pak ya. Tentunya masih kita lanjut juga dengan kajian kita sore ini terkait dengan Ramadan bulan zikrullah ini. Iya. Nah, untuk adab maca zikir ini suaranya sebaiknya dikeraskan atau gimana Pak? Iya. Ini ada aturan juga ya Pak ya? Ya, untuk mengingat Allah, mengucapkan nama Allah, zikrullah itu ya, kita dianjurkan untuk bersuara lirih. Lirih ya Pak ya? Ya, tidak diam dan juga tidak berteriak-teriak. Karena
Ada seorang sahabat yang berteriak-teriak menyebut nama Allah. Kata Rasul, engkau tidak menyebut atau memanggil Tuhan yang tuli. Karena itu berdoalah dalam kondisi tadarruan wa khufiyah. Tadarru' secara lirik, secara khusyuk, ya, secara baik, tidak berteriak-teriak seperti itu. Jadi adab-adab berzikir itu juga harus kita perhatikan. Misalnya sebaik-baik zikir itu kalau bisa kita menghadap kiblat, kalau bisa. Kalau bisa kita dalam kondisi berwudu. Ini adabnya. Suci ya Pak ya. Suci. Jangan zikir di tempat-tempat kotor seperti di toilet, itu tidak disunahkan untuk zikrullah secara lisan. Ya. Zikrullah. Kenapa? Karena memang tempatnya tempat buang hajat seperti itu. Bukan tempatnya Pak ya. Bukan tempatnya, tapi zikrullah secara hati tetap saja dimanapun berada di tempat seperti itu, hati kita tidak boleh lepas dari mengingat Allah. Kemudian adab lain yang berikutnya tadi dengan suara yang lirik, dengan khusyuk, dengan memaknai, memahami apa itu lebih yang kita dianjurkan baca. Ya Pak ya. Lebih dianjurkan seperti itu. Dan orang-orang yang rutin ingat Allah, ya, zikrullah ini, mereka akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Jadi kalau ada orang yang merasa hidupnya selalu pusing, selalu galau, stres, selalu pokoknya banyak saja masalah. Tidak tenang Pak ya. Tidak tenang hidupnya. Terapinya cuma satu bagi kita orang Islam ini apa? Zikrullah. Ternyata ingat gampang Pak ya. Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tentram. Jadi kenapa kita harus mengingat Allah? Karena kita tahu Allah yang maha berkuasa. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas ketentuan Allah. Baik itu ketentuan yang memenangkan kita, memuliakan kita, membahagiakan kita, atau sebaliknya yang menguji hidup kita. Semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah. Maka kalau kita zikrullah, ingat Allah, maka kita akan menjadi tenang. Ya, itulah orang Muslim. Orang Muslim itu terapi yang paling kuat itu dia selalu ingat Allah. Dapat yang senang, dia tidak akan kemaruk, dia tidak akan lupa diri. Kenapa? Karena dia tahu semua ini dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika mendapat ujian dan musibah itu juga dari Allah. Maka kita menghadapinya tenang juga. Tenang. Kenapa? Karena kita hati kita ini selalu terkonek, ya, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita hadirkan. Dan ibadah dalam Islam ini, solat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, tujuan utamanya bagaimana kita ini ingat Allah, sadar bahwa ada Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan kita sembah dan seterusnya. Contoh, Al-Quran menyebutkan wa aqimis sholata lidzikri. Solatlah kalian untuk mengingatku. Jadi kalau ada orang yang solat tapi tidak ingat Allah, berarti cara solatnya masih keliru. Tidak nyambung ya Pak. Tidak nyambung kepada Allah. Kan solat itu sila. Solat itu artinya nyambung kita kepada Allah. Dan nyambung kepada Allah itu kita ingat Allah. Ingat nama Allah, ingat apa yang harus kita lakukan kepada Allah, larangan Allah, apa yang Allah perintahkan. Itu yang dikategorikan mengingat Allah. Tidak hanya kita menyebutkan nama-nama yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, tetapi juga kita harus mengikuti rangkaian kehidupan kita ini dengan aturan yang sudah Allah tentukan, seperti itu. Ya, baik, kita sudah ada di akhir dialog kita sore ini ya Pak ya. 3 menit lagi, silakan melengkapinya Pak sebelum kita berpisah. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan mengingat Allah. Kata Rasul, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah, perumpamaan orang yang zikrullah, dan orang yang tidak ingat Allah itu
seperti seorang yang hidup dan yang mati. Siapa yang hidup? Orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang yang hidup. Sedangkan orang-orang yang mati, mereka yang hidupnya tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi jasad-jasad yang sepertinya hidup tetapi hakikatnya mati. Apa itu? Kita hidup secara fisik, kita hidup tetapi kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kesempatan mahal pada bulan suci Ramadan ini kita isi dengan memperbanyak zikrullah. Karena di balik zikrullah itu, mengingat Allah itu ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kepuasan batin. Ya. Amalnya simpel, amalnya mudah. Hanya kita menyebutkan Allah, subhanallah, walhamdulillah, atau membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Dan istighfar ini luar biasa istimewanya. Barang siapa yang baca istighfar, kata Rasul, akan Allah keluarkan dari segala kesulitan. Allah akan angkat derajatnya. Macam-macam keistimewaan istighfar. Baca tasbih begitu juga, subhanallah. Membaca tahmid, alhamdulillah. Jadi amalnya sepertinya simple, singkat, tetapi itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan mengangkat derajat kita. Karena itu, mari kita memperbanyak ingat Allah, zikrullah. Dan Allah berjanji, man zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi. Siapa saja yang menyebut namaku dalam kesendiriannya, kata Allah, akan aku sebut namanya dalam kesendirianku. Wa man zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan barang siapa yang menyebut namaku di hadapan orang banyak, di kumpulan orang banyak, maka akan aku sebut juga namanya di kumpulan yang lebih istimewa, lebih hebat dari mereka itu. Ini artinya apa? Banyak sekali riwayat hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh apa? Kata Rasul, apabila kalian melewati riyadul jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian melewati taman-taman surga di dunia ini, berhenti sebentar dan ikutilah. Apa itu taman surga, wahai Rasul? Zalika majalisuz zikir. Itulah majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Jadi kalau kita hadir di majlis ilmu itu, majlis zikir itu, seakan-akan kita berada di taman surga. InsyaAllah dengan memperbanyak ingat Allah, zikrullah ini akan menjadikan hati kita semakin tenang, hidup kita semakin terarah, dan tentunya hubungan kita semakin harmonis dengan siapapun. Semoga bermanfaat, insyaAllah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kajian yang sudah disampaikan sore hari ini dengan judul Ramadan Bulan Zikrullah. Sahabat Budaya, untuk jumpa kita dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentunya memberikan dan juga menambah tingkat keimanan kita ya Pak Ustadz ya, karena kita selalu harus dicerahkan terus ya Pak ya. Betul. Secara terus menerus, jangan sampai putus. Betul. Baik sahabat budaya, terima kasih kebersamaan kita dalam acara Anten-Anten Gubuko sore ini yang sudah bergabung juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Topeloi, program Ramadan, Anten-Anten Nunggu Buko. Mugo-mugo dapat wawasan dan mempertebal keimanan. Berkah galo-galo, kita peloi acara selanjutnya.